Halo para pengabdi isekai, tukang healing, dan pejuang part-time yang suka kelempar ke dunia lain. Doku Nime kali ini bakal ngebawain anime berjudul The Wrong Way to Use Healing Magic alias cara nyeleneh pakai sihir penyembuhan. Judulnya aja udah ngasih clue kan? Ini bukan cerita healer yang cuma duduk manis sambil bilang, heal. No, no, no. Di sini, healernya malah jadi petarung garis depan yang bisa bikin monster nyungsep. Cerita dimulai dari cowok biasa bernama Usato. Anak sekolah yang hidupnya damai-damai aja, nggak terlalu jenius, nggak terlalu cupu. Intinya, standar MC Slice of Life banget. Tapi, nasib emang kadang suka aneh. Di suatu hari yang cerah dan penuh kebetulan, Usato dan temannya Suzune, cewek pinter dan cantik, dan Kazuki, cowok cool pemimpin OSIS, diteleport tiba-tiba ke dunia lain. Kayak biasanya sih, klasik isekai banget. Tapi, plot twistnya di sini nih. Yang seharusnya dipanggil ke dunia lain cuma Kazuki dan Suzune doang. Usato tuh cuma kena efek splash John doang. Ikut ketarik ke dunia lain karena berdiri terlalu dekat main karakter. Ya ampun bro, standing too close to main karakter emang bahaya. Gimana kelanjutan ceritanya? Si Asep makan nanas. Ayo kita gas. Dan ternyata nih bro, si raja yang manggil mereka ke dunia ini pakai sihir terlarang. Yap, bukan sihir abrakadabra, tapi sihir beresiko tinggi yang bahkan dilarang di dunia ini. Kenapa? Karena 2 tahun yang lalu, kerajaan ini sempat diserbu sama iblis jahat. Bukan iblis yang suka nyanyi rock, tapi yang beneran brutal. Ngancurin desa, ngasih jumpscare ke rakyat, dan bikin kerajaan nyaris ambyar. Raja pun dengan wajah penuh harapan, memohon kepada Kazuki dan Suzune, "Tolong, jadilah harapan terakhir kami. Jadi pahlawan di dunia ini." Tapi tunggu, kita lupa satu orang. Usato. Setelah pasrah dan menerima nasib yang kayak ditarik ke dunia isekai pakai undangan yang nggak pernah dikirim, Usato, Suzune, dan Kazuki akhirnya diajak ke sebuah ruangan rahasia. Tempatnya kayak lab Hogwarts, di mana mereka bakal dites bakat sihirnya pakai bola kristal. Tes pertama, Suzune. Begitu tangannya nyentuh bola, warnanya langsung berubah kuning. Artinya, dia dapat sihir petir. MC cewek satu ini cocok banget jadi support DPS dengan kekuatan dahsyat. Tes kedua, Kazuki, si OSIS favorit guru. Bola kristalnya nyala putih terang kayak lampu LED 100 watt, tanda sihir cahaya. Sihir ini katanya sakti buat ngusir kegelapan. Fix, calon pahlawan banget. Tes ketiga, Usato. Tapi pas disentuh, boom, warnanya hijau. Dan saat itu juga, si tukang tes langsung panik. Matanya melotot kayak lihat saldo Shopee Pay belasan juta. Hah? Waduh, ini harus dilaporin ke raja. Kenapa panik? Karena konon di kerajaan ini cuma ada satu orang legendaris yang bisa ngelatih healer. Dan caranya brutal banget. Latihan fisik sampai mental ambyar. Dibilang sihir penyembuhan, tapi muridnya disembuhin setelah dihajar dulu. Healing by trauma gitu bro. Setelah bola kristal nyala ijo, si Usato resmi masuk klub paling eksklusif, divisi healer brutal. Dan pelatihnya bukan sembarang orang, namanya Rose. Penampilannya sih cantik kalem gitu, tapi dalamnya dewa gym plus pelatih tentara plus psikolog sadis digabung jadi satu. Tanpa halo atau basa-basi, Rose langsung nyeret Usato ke camp pelatihan khusus yang katanya sih buat ningkatin kemampuan, tapi lebih mirip survival mode. Sampainya di sana, Usato dikenalin ke beberapa murid healer lainnya. Imut-imut, kalem, kelihatannya nggak berbahaya. Tapi jangan salah, semua mereka udah lulus pelatihan gilanya Rose. Besoknya, hari pertama pelatihan neraka. Usato disuruh lari keliling bukit sampai keringet jadi sup, otot jadi benjol semua, dan napas tinggal 1 koma. Pas udah jatuh, pingsan, dan hampir jadi debu, Rose cuma bilang, "Tenang, aku sembuhin." Dan disembuhin. Abis itu, lari lagi. Gini nih healing versi Rose. Kamu capek,
disembuhin, disuruh capek lagi. Cycle toksik tapi bikin otot kenceng. 5日目今日もひたすら走ったスピードが落ちてるぞないほど攻撃が落ちる音Hari ke-9, tanpa sadar, Usato udah bisa self-healing. Secara refleks, dia nyembuhin dirinya sendiri. Kayak HP full terus, meskipun abis dihajar dunia. Kata Rose, kenapa kamu disuruh lari dan push up terus? Karena di medan perang, healer harus lari cepet buat nyelamatin yang lain. Jadi konsepnya tuh, kalau kamu lambat, yang lain mati. Kalau kamu cepet, semua selamat. Lanjut, hari ke-21. Suzune dan Kazuki datang buat jenguk Usato. Bawa juga putri kerajaan, Cilia. Mereka cerita tentang pelatihan mereka yang katanya menyenangkan. Sementara, Usato push up pakai batu segede mesin cuci. Tapi, satu hal yang bikin beda. Usato sekarang udah jadi healer six pack. Ototnya muncul semua kayak tombol cheat. Suzune yang ngeliat sampai terkesima. Masuk sesi baru. Rose ngeluarin kartu as pelatihannya. Survival di hutan penuh monster. Gila nih Ibu Satu. Usato dilempar ke hutan sendirian, kayak korban acara reality show. Di sana, dia ketemu bangkai beruang yang dibunuh monster ular. Terus muncul anak beruang yang nangis. Waduh, makin drama. Pas Usato keliling nyari jalan keluar, tiba-tiba si monster ular muncul lagi. Ukurannya gede banget, mulutnya kayak pintu garasi. Usato melawan, tapi ya masih kewalahan. Diseruduk, hampir jadi cemilan ular. Di saat kritis, anak beruang datang buat bantuin Usato. Ya, niatnya baik, tapi mereka berdua tetap dihajar. Udah pasrah nih dua bocah. Tapi, tiba-tiba, boom! Rose datang dengan wajah kayak, wah, ternyata kamu belum mati. Yes, Rose emang niat banget bikin Usato trauma dulu baru lulus. Anak beruang dan Usato pun dibawa pulang. Kayaknya si beruang bakal jadi sidekick atau partner healingnya nanti. Setelah kejadian itu, scene berpindah ke kerajaan iblis. Terlihat Raja Iblis yang aura jahatnya udah kayak bos terakhir RPG, sedang bertanya pada komandan andalannya Amira soal kapan serangan ke kerajaan Linger bakal dimulai. Amira menjawab dengan tenang bahwa persiapannya tinggal sedikit lagi. Udah kayak mau ngadain konser padahal ini perang. Beberapa hari kemudian, pasukan iblis sibuk membangun jembatan buat nyebrang ke wilayah manusia. Tapi, tiba-tiba dari arah hutan meluncur satu batang pohon jati gede banget kayak roket. Dan, boom! Jembatannya hancur. Ternyata, yang melempar itu bukan makhluk mitologi, tapi satu makhluk otot. Rose, iya, mbak-mbak sadis nan kuat dari camp healing. Untung dia nggak langsung nyikat semua pasukan iblis di situ. Dia cuma ngintai, lalu kabur buat laporan. Iblisnya pasti trauma. Besok sore, Rose cerita ke Usato bahwa dia baru aja ngancurin jembatan pasukan iblis. Biasalah, kerja sambilan. Siang jadi pelatih brutal, malam jadi agen rahasia. Beberapa hari kemudian, kerajaan Linger udah siapin pasukan. Raja pun memberikan pidato khas pemimpin anime, semangat, penuh harapan, dan tentu aja bikin tentara mewek dikit-dikit. Kazuki sempat pamitan ke Putri Celia. Dramanya udah kayak FTV sore. Udah jelas aroma-aroma cinta makin kuat. Usato dan kawan-kawan berangkat ke garis depan. Di perjalanan, Ru sempat curhat ke Usato soal masa lalunya yang kelam. Dulu dia pernah kehilangan anak buahnya dan sempat putus asa berat. Tapi suatu hari, dia semacam halu didatangin arwah temennya yang kasih semangat.
Sejak itu, dia janji bakal jadi lebih kuat. Siapa sangka, di balik otot sekeras batu bata ada cerita mellow juga. Sementara itu, di pihak iblis, jembatan baru udah jadi. Amira kasih peringatan ke Ksatria Black buat waspada, karena ada manusia-manusia yang nggak bisa diremehkan. Tapi si Ksatria Black itu cuek aja. Dia nganggap manusia itu cuma onggokan daging lemah. Hari berikutnya, Suzune muncul dengan armor barunya. Gayanya penuh percaya diri, dan entah kenapa makin terang-terangan naksir Usato. Tapi Kazuki buru-buru nyelip, ngajak Suzune pergi. あと半時間ほど現れると同時に機戦を制し Komandan Siglis memaparkan strategi perang. Suzune dan Kazuki di garis depan, sementara Usato dan Rose standby di belakang siap menyembuhkan siapapun yang tumbang. Pasukan iblis mulai maju. Ular raksasa muncul dan korban pun berdatangan. Prajurit itu bilang bahwa ada ular raksasa yang muncul. Usato teringat akan ular tempo hari. Jangan-jangan ular itu sama jenisnya. Usato dan Rose langsung switch ke mode aktif, masuk ke garis depan sambil terus nyembuhin prajurit. Kerja keras, bukan healing santai di belakang. Kazuki dan Suzune kemudian ketemu si Ksatria Black. Mereka bertarung, tapi semua serangan malah balik ke diri sendiri. Bukannya musuh yang luka, mereka sendiri yang ambyar. Kekuatan si iblis ini beneran OP, serangan balik otomatis. Di tengah kondisi kritis, Usato muncul menyelamatkan mereka. Tapi waktu dia coba nyerang, serangan itu mempan ke iblis tersebut. Diketahui iblis tersebut ternyata wanita. Si iblis malah kelepek-kelepek kena healing attack Usato. Healingnya bikin lebam. Baru tahu healing bisa begitu. Setelah pertarungan intens, Usato berhasil ngalahin Sak Pria Black. Iblis wanita itu diikat dan dibawa ke markas buat diinterogasi. Ciu panci. なるほどな。そいつがその黒い騎士か。 Di sisi pasukan iblis, Amira dan para jenderal shock. Mereka nggak nyangka si Ksatria Black bisa dikalahkan. Mereka pun mundur. Tapi sebelum pergi, Amira nyuruh Hairiluk buat narik kembali ular raksasa mereka. Sayangnya, Kazuki dan Suzune yang udah pulih langsung ngabisin si ular dengan gaya santai. Perang pun berakhir. Tapi Usato tumbang, badan KO, mental delay, bener-bener habis energi. Besoknya, dia diminta buat interogasi si iblis wanita. Karena si iblis cuma mau ngomong sama Usato. Alasannya, pukulan Usato yang katanya healing justru bikin dia babak belur. Bukannya takut, si iblis malah keenakan dan minta disembuhin terus. Jadi kayak sesi spa dadakan. Yo. Tak lama, Rose datang dan langsung kasih pilihan tegas, mau mati atau jadi anak buah. Raja juga udah menyetujui, dan karena dia lemah terhadap sihir penyembuh, si iblis akhirnya nurut. Dikasih kalung anti kabur dan resmi jadi murid baru Rose. Kasian sih, dia nggak tahu bakal masuk pelatihan gila. Keesokan harinya, pelatihan dimulai. Peluh bercucuran, kaki gemeteran, disembuhin, disuruh lari lagi. Siklus neraka. Tapi, lama-lama si iblis mulai terbiasa, bahkan bisa nyamain ritme lari anak-anak lainnya. Namanya Velum. Saat istirahat, Usato sempat mau kenalan lebih dalam. Tapi, si beruang kecil peliharaan Usato malah lari-lari di sekitarannya, bikin momen jadi awkward. Hari berikutnya,
Usato ditugaskan ngirim surat ke berbagai kerajaan buat minta bantuan aliansi lawan Raja Iblis. Dan disinilah petualangan selanjutnya dimulai. Cerita berakhir di sini, tapi perjalanan Usato sang healer dengan otot besi dan niat baja masih panjang. Kalau biasanya healer itu duduk manis di belakang sambil spam skill heal, heal, heal. Di sini healernya malah yang paling depan, dipukulin, di-healing, capek, di-healing, trauma batin, healing mental. Komplit, multi-talenta. Kalau healernya kayak gini, siapa yang butuh tank? Kalau kamu suka cerita isekai nyeleneh, absurd tapi penuh semangat juang, jangan lupa buat terus ikutin Doku Nime ya. Ciao!